Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Angka pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu saat ini mencapai 3,11%. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, lulusan sarjana menyumbang angka pengangguran cukup tinggi, diikuti lulusan SMK. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, jumlah pengangguran terbuka di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia dengan NPM F024041 dari kelas 2B. Perkenalkan, saya Loni Randa dengan NPM F0I024084 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Alfa Samara dengan NPM F0I024088 dari kelas 2. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai berita peningkatan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu sebesar 36.992 orang. Yuk simak videonya. Sebuah akun Instagram dengan username Bengkulu Info memposting sebuah postingan yang mana mereka mengutip bahwa angka pengangguran di Provinsi Bengkulu ini meningkat menjadi 36.992 orang. Yang dimana pada periode sebelumnya mencapai 35.394 orang, yang dimana laporan ini langsung dilaporkan oleh Bank Indonesia pada laporan perekonomian Indonesia pada 23 September 2024. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT juga meningkat dari 3,17% pada Februari 2024 menjadi 3,24% pada Februari 2025. Tingkat pengangguran ini meningkat karena disebabkan oleh faktor bertambahnya angkatan kerja pada 2025 ini sebanyak 25.900 orang. Kata Bapak Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Wahyu Yuwana Hidayat. Meski angka pengangguran ini meningkat, tetapi angka kemiskinan pada Provinsi Bengkulu ini menurun. Di mana pada Maret 2025, penduduk miskin tercatat 2.597.000 jiwa, turun menjadi 28,39.000 jiwa dibanding pada Maret 2024 yang sebanyak 281,36.000 jiwa. Pengangguran menjadi salah satu masalah sosial dan ekonomi di Indonesia termasuk di Bengkulu. Data terbaru menunjukkan jumlah pengangguran di Bengkulu meningkat menjadi 36.992 orang. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, apa faktor penyebab kenaikan angka pengangguran di Bengkulu? Faktor penyebab: 1. Terbatasnya lapangan kerja baru. 2. Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri. 3. Dampak ekonomi pasca pandemi. 4. Persaingan tenaga kerja antar daerah. Yang kedua, bagaimana dapat kenaikan pengangguran terhadap masyarakat? Dampak pengangguran: 1. Meningkatkan angka kemiskinan. 2. Bertambahnya beban ekonomi keluarga. 3. Potensi meningkatnya kriminalitas. 4. Menurunnya kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran? 1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan program
berlatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri. 2. Perlu adanya investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, masyarakat terutama generasi muda perlu meninggalkan kompetensi dan kemandirian melalui usaha kreatif dan UMKM. Bagaimana peran pendidikan dalam mengurangi angka pengangguran? Yang pertama yaitu pendidikan vokasi dan keterampilan kerja dapat mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Yang kedua yaitu kurikulum yang selaras dengan perkembangan teknologi dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja. Yang ketiga, program magang dan kerja praktik dapat memberikan pengalaman nyata sebelum masuk ke dunia kerja. Apa hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja di Bengkulu? Yang pertama yaitu investasi di sektor industri, pariwisata, dan pertanian akan membuka banyak lapangan kerja baru. Yang kedua yaitu investor akan membawa teknologi dan pelatihan yang khusus untuk meningkatkan tenaga kerja lokal. Yang ketiga yaitu dengan meningkatnya investasi akan membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Angka pengangguran yang meningkat bukan hanya persoalan angka, tetapi mengenai kualitas hidup masyarakat. Dengan ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menjamin kualitas mutu kerja. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan akan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di Kota Bengkulu. menyerap tenaga kerja kita ini. Di Bengkulu itu saya merekomendasi, saya mensupport anak-anak Bengkulu untuk bisa kuliah di perguruan tinggi swasta di dalam bidang kesehatan. Kenapa? Karena penyerapan tenaga kerjanya kalau tidak bisa diserap di Bengkulu, tidak bisa diserap di Indonesia, di luar negeri masih dibutuhkan, masih terserap. Kan kita jadi membantu negara kita untuk tidak membebani dengan pengangguran yang tinggi hanya gara-gara kita tidak mampu menyerap tenaga kerja kita ini. Dengan adanya seperti ini lagi harusnya pemerintah memberikan support dengan sungguh-sungguh seperti tadi akreditasi LAMTEKESnya itu 5 tahun sekali. Sekian video dari kami. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.